Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Jadi malam ini aku bakal ngejelasin tentang mengidentifikasi cacat las dengan penetran tes pada hasil las. Sebelumnya perkenalkan nama aku Olivia Giovanni. Untuk teman-teman yang mau bertanya terkait materi yang akan aku sampaikan, mungkin bisa langsung raise hand atau langsung on mic aja ya teman-teman. Yang pertama aku mau ngejelasin terkait uji liquid penetran. Uji liquid penetran adalah metode non-destructive test yang bisa disebut juga NDT, yang mudah dan praktis untuk mendeteksi cacat permukaan halus pada material, seperti retakan, lubang, dan pori-pori. Metode ini memanfaatkan prinsip kapilaritas, yaitu kemampuan cairan untuk meresap ke dalam celah atau diskontinuitas yang terbuka ke permukaan. Terus untuk cara kerjanya itu, yang pertama itu pengaplikasian cairan penetran yang memiliki daya resap tinggi dan berwarna merah atau hijau. Terus yang kedua itu ada cairan ini masuk ke dalam celah yang cacat. Terus setelah cairan itu diaplikasikan, sisa-sisa cairan dibersihkan dan selanjutnya pengaplikasian developer. Terus untuk pengaplikasian developer ini gunanya itu untuk menarik cairan penetran yang terperangkap di dalam cacat. Terus sehingga dari cacat tersebut itu bisa terlihat. Jadi setelah pengaplikasian cairan itu nanti sisa-sisa cairan yang ada di material itu dilap. Setelah dilap itu nanti bakal kelihatan bagian-bagian mana aja yang mengalami cacat las tersebut. Terus selanjutnya aku bakal ngejelasin terkait jenis-jenis cacat yang dapat dideteksi dengan penetran tes ini. Terus yang pertama itu ada retak atau crack, terus yang kedua ada lipatan, terus yang ketiga ada pengeroposan, terus yang keempat itu ada inklusi retak, terus yang terakhir itu ada lubang. Terus selanjutnya klasifikasi jenis penetran. Untuk jenis penetran ini ada 3, dikategorikan berdasarkan zat pewarnanya. Yang pertama itu ada visible dye penetrans. Cairan ini tuh mengandung pewarna merah yang dapat dilihat dengan jelas di bawah pencahayaan normal. Cahaya ini tidak memerlukan sinar ultraviolet, jadi bisa diaplikasikan tuh pada saat kapan aja dan di mana aja, nggak memerlukan bantuan cahaya lain. Terus yang kedua itu ada fluoresen penetran, yaitu cairan ini mengandung pewarna fluoresen kuning hijau yang akan memancarkan cahaya terang saat disinari dengan lampu UV di ruangan gelap. Sensitivitasnya bergantung pada kemampuan cairan untuk terlihat jelas di bawah sinar UV yang lemah. Jadi kalau untuk jenis cairan yang kedua ini dia harus menggunakan cahaya bantu, yaitu dari lampu UV yang ada di ruangan gelap. Jadi pengaplikasiannya juga nggak bisa di mana aja dan harus di ruangan yang gelap. Terus yang ketiga ini dual sensitivity penetran. Cairan ini merupakan kombinasi dari visible dye, fluorescent penetran. Jenis ini memungkinkan pengujian dilakukan dengan cahaya normal dan juga di bawah sinar UV untuk pemeriksaan akurat dan lebih teliti. Jadi untuk cairan yang terakhir ini tuh bisa digunakan di mana aja, cuma mungkin memerlukan cahaya bantu seperti sinar UV untuk hasil yang lebih jelas gitu. Selanjutnya peralatan dan alat bantu pada saat pengujian penetran. Yang pertama itu ada peralatan stasioner, terus yang kedua ada portable penetran, dan yang ketiga ada alat pelindung diri. Terus selanjutnya tahap-tahapan pengujian. Yang pertama itu tahap pembersihan dari cairan, terus yang kedua itu tahap aplikasi bahan peresap, yang ketiga tahap pengeringan paksa pembasuhan, yang keempat ada tahap developing, yang kelima ada developer yang tidak larut air, terus yang keenam itu ada waktu developing, yang ketujuh ada inspeksi dengan sinar hitam,
Dan yang ke-8 ada pembersihan paksa uji. Terus selanjutnya jenis pembersihan sisa penetran. Jadi untuk jenis pembersihnya juga itu ada 3. Yang pertama water washable, yaitu formulasi penetran yang dapat langsung dibilas dengan air setelah waktu penetrasi. Yang kedua itu ada post emulsifiable, membutuhkan aplikasi emulsifier setelah penetrasi untuk melarutkan penetran sebelum dibilas oleh air. Terus yang terakhir ada solvent removable, penetran yang dibersihkan dengan kain yang dibasahi pelarut khusus. Cocok untuk area kecil atau inspeksi di lapangan. Terus selanjutnya ada kegunaan uji penetrasi. Untuk kegunaan sendiri ini untuk mendeteksi cacat permukaan seperti retak, pori-pori, dan inklusi pada produk pengelasan, tempaan, rolan, dan pengecoran, terutama pada pengelasan. Ini sering digunakan untuk sambungan las fillet seperti sambungan sudut, tumpu, dan T-joint yang sulit diperiksa dengan radiografi. Namun uji penetran memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu suhu. Untuk suhu itu dari cairan penetran tidak efektif pada suhu permukaan di atas 40 derajat Celcius karena cepat menguap dan di bawah 0 derajat Celcius atau mengental. Terus yang kedua itu permukaan. Hasil bisa membingungkan pada permukaan yang sangat kotor ataupun kasar. Terus yang ketiga, yang terakhir itu kontaminasi. Kontaminan seperti sulfur, halogen, dan alkali dalam penetran dapat menyebabkan getas atau korosi pada material tertentu. Misalnya seperti baja, austenitik, dan paduan nikel. Terus selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan uji penetran pada hasil las. Yang pertama itu sangat sensitif terhadap cacat permukaan yang sangat kecil. Yang kedua itu ada biaya relatif murah dan prosesnya mudah dilakukan. Yang ketiga itu dapat diaplikasikan pada hampir semua material non-poros, termasuk logam dan beberapa jenis plastik. Terus yang keempat, tidak memerlukan peralatan yang rumit atau kalibrasi yang intensif. Terus untuk keterbatasan pada uji penetran ini yaitu yang pertama, hanya mampu mendeteksi cacat yang terbuka ke permukaan. Terus yang kedua ada tidak efektif untuk material dengan permukaan yang sangat poros atau kotor. Yang ketiga, memerlukan permukaan yang bersih dan halus untuk hasil yang lebih optimal. Dan yang keempat, yang terakhir, indikasi dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Terus yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang tadi aku sampaikan. Yang pertama itu pengujian impact adalah pengujian ketahanan terhadap beban kejut. Ada 2 metode pengujian impact, yaitu cara Charpy, di mana spesimen diletakkan horizontal lalu diberi beban kejut sebesar P. Cara ISOT. Spesimen diletakkan vertikal lalu ditumbuk dengan beban sebesar P. Terus yang kedua, tipe-tipe perpatahan adalah perpatahan intergranular dan perpatahan transgranular. Perpatahan transgranular adalah perpatahan yang terjadi di dalam butir, sedangkan perpatahan intergranular adalah perpatahan yang terjadi di antara butir. Hal-hal ini dapat mempengaruhi ketangguhan material adalah tarikan, beban, dan temperatur. Mungkin untuk materi yang aku sampaikan terkait mengidentifikasi cacat las dengan penetran tes pada hasil las ini udah cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya gimana? Mau nanya, eh
inspeksi pakai penetran itu bisa buat atlas yang kategorinya nggak bisa dilihat secara visual nggak berarti? Terus pertanyaan kedua. Boleh nggak, Mak? Sorry banget pertanyaannya boleh diketik nggak di kolom chat? Ya, sebentar. Habis ini lagi diketik. Udah diketik pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, bentar kita stop sharing dulu. Loading. Jelaskan mekanisme fisik. Jelaskan mekanisme fisik yang memungkinkan cairan penetran meresap ke cacat permukaan logam berdasarkan gaya kapiler, tegangan permukaan, dan sudut kontak. Mungkin aku nggak bisa jawab secara detail, cuma mungkin ini agak sedikit menjawab pertanyaannya. Kan menjelaskan mekanisme fisik yang memungkinkan cairan penetran itu meresap ke cacat permukaan logam berdasarkan gaya kapiler, tegangan permukaan, dan sudut kontak. Jadi untuk cairan penetran dengan tegangan permukaan rendah itu dibiarkan meresap ke celah cacat melalui aksi kapilaritas. Setelah kelebihan cairan dibersihkan, developer itu diaplikasikan agar penetran tertarik kembali ke permukaan sehingga cacat tampak sebagai indikasi yang kontras. Jadi untuk warna dari cairan penetran sama developernya itu udah pasti kemungkinannya beda karena supaya dari cacatnya itu bisa kelihatan. Karena kalau misalkan dari warna tersebut itu sama, itu kemungkinan nggak sebenarnya bisa kelihatan, cuma mungkin agak susah dan membutuhkan alat bantu mungkin kayak sinar UV ataupun lainnya. Jadi mungkin bisa menjawab atau ada follow up question atau mau dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, karena masih ada beberapa pertanyaan yang lain dan itu nyambung semua. Oke.
Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana jenis dan ukuran cacat mempengaruhi pemulihan tipe penetran, fluoresen atau visible, water washable, atau solvent removable. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bentar. Mungkin untuk menjawab pertanyaan kedua, yang pertanyaannya itu bagaimana jenis dan ukuran cacat mempengaruhi pemilihan tipe penetran. Contohnya seperti fluoresen atau visible, water washable, atau solvent removable. Mungkin itu bisa kita kita lihat dulu dari jenis cacatnya juga, dari tipe cacat permukaannya. Misal untuk pemilihannya itu bisa ditentukan dari jenis cacatnya juga. Jadi misalkan untuk retak halus, mungkin retak halus itu penetran sensitivitasnya tinggi, jadi kita membutuhkan fluoresen penetran. Terus misalkan porositas yang terbuka, itu bisa digolongkan penetran sensitivitasnya sedang. Mungkin itu bisa membutuhkan pakai fluoresen juga. Terus bisa diidentifikasikan juga melalui itu ukuran cacatnya untuk pemilihan tipe penetrannya. Misalkan jenis cacatnya tuh kecil atau besar. Misalkan kalau besar itu berarti kan membutuhkan penetran yang kental. Contohnya kayak supaya nggak cepat mengalir keluar sebelum waktu penetrasinya itu selesai, gitu. Mungkin menjawab atau mau ada follow up question atau bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pengaruh mengapa kondisi
Mengapa kondisi permukaan seperti oksidasi, cat, atau porositas dapat menurunkan sensitivitas hasil penetran tes? Untuk ini ada di jadi pertanyaannya ini, mengapa kondisi permukaan seperti oksidasi, cat, atau porositas dapat menurunkan sensitivitas hasil penetran tes? Karena dari kondisi permukaannya itu seperti oksidasi itu dapat mempengaruhi seperti kayak menutupi cacat, terus mencegah penetran masuk. Terus semisal itu permukaannya ada cat atau lapisan pelindung, itu dapat menyegel permukaan. Terus jadi nggak ada jalur masuk untuk penetrannya. Jadi kayak karena tuh cairan penetrannya tuh terhalang gitu loh. Terus kalau untuk porositas itu dia tuh menyerap penetran secara berlebihan, yang dimana indikasi kabur atau terlalu banyak cairan yang diserap itu juga jadi malah mengganggu gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dan prinsip kerja developer dalam metode penetran tes serta bagaimana pengaruh waktu pengeringannya terhadap hasil indikasi cacat. Jadi untuk fungsi developer itu yang pertama menarik atau menyerap penetran keluar dari cacat melalui gaya kapiler balik. Terus yang kedua itu fungsinya membentuk latar belakang kontras agar indikasi cacat tampak jelas. Untuk jenis-jenis developernya itu ada beberapa contohnya. Yang pertama dry powder, wet solvent, dan wet aqueous. Terus untuk waktu pengeringannya itu bisa dibilang cepat juga, bisa dibilang lama. Kenapa? Kalau terlalu cepat itu penetran tuh belum sempat naik gitu loh, belum sempat untuk mengidentifikasi cacat yang ada di hasil las tersebut. Jadi tuh indikasinya tuh bisa dibilang lemah. Terus semisal terlalu lama itu penetran dapat menyebar berlebihan ke permukaan material, yang dimana berindikasi melebar dan malah jadi cairannya melebar kemana-mana. Terus untuk pertanyaan yang kelima itu ada, mengapa waktu penetrasi dwell time terlalu singkat atau terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang salah? Semisal terlalu singkat, itu penetran tuh belum sempat masuk ke dalam cacat. Jadi, cacat yang ada di permukaan atau di material itu tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat terdeteksi. Terus semisal terlalu lama, untuk terlalu lama itu dari penetran itu bakal mengering atau menyebar, atau cairan itu bisa menyebar ke permukaan-permukaan, material yang sebetulnya, belum untuk dilakukan uji gitu. Jadi itu akan teridentifikasi, itu bakal teridentifikasi jadi nggak jelas dan bisa memunculkan noda palsu yang ada di yang ada di material tersebut. Terus untuk pertanyaan yang nomor 6 itu ada jelaskan perbedaan mekanisme pembersihan antara water washable, post emulsifiable, dan solvent removable penetran. Jadi untuk
water wastable itu untuk cara pembersihannya itu disemprot air langsung. Terus untuk mekanismenya itu dia tuh mengandung, surfaktan yang larut, dari air. Jadi, untuk pembersihannya karena dia larut di air, jadi cukup untuk disemprot, pakai air. Terus yang kedua itu ada post emulsifiable, yang di mana cara pembersihannya itu ditambahkan emulsifier, baru bisa dicuci dengan air. Terus, emulsifier ini memecah, lapisan minyak penetran. Kegunaan emulsifier ini untuk memecah minyak penetran. Makanya, dari emulsifier ini, makanya dari mekanisme pembersihan post emulsifiable ini harus digunakan emulsifier. Terus yang terakhir ada solvent removable, yang di mana, itu harus dilap dengan kain dan, pelarut organik. Pelarutnya itu melarutkan sisa-sisa penetran yang ada di permukaan. Kegunaan pelarut organik itu. Terus untuk pertanyaan nomor 7 itu ada, bagaimana pengaruh temperatur benda uji penetran terhadap viskositas serta kemampuan penetrasi cairan? Yang pertama itu ada temperatur tinggi yang di mana viskositas turun, penetrasi lebih cepat, tapi bisa, terlalu encer dan itu menyebabkan, kurangnya kestabilan. Terus yang kedua itu temperatur rendah yang di mana viskositas justru, naik. Jadi, eee, ber bertolak belakang sama yang bertemperatur tinggi. Jadi untuk, temperatur rendah itu penetrasinya lambat dan justru, itu malah jadi, sulit masuk ke cacat yang halus gitu. Terus untuk pertanyaan yang nomor 8, mengapa penting untuk mengontrol tingkat pencahayaan saat inspeksi menggunakan fluoresan penetran? Mungkin karena dari itu tuh reaksi luminesensinya itu di bawah sinar UVA. Jadi, cahaya putih berlebihan itu akan menurunkan kontras dan membuat indikasi susah terlihat. Jadi, untuk indikasi cacat-cacat yang ada pada material itu bakal susah terlihat semisal, nggak menggunakan sinar UV itu. Jadi, makanya diperlukan ruangan yang gelap dan sinar UV. Terus untuk di nomor 9 itu pertanyaannya bagaimana cara membedakan indikasi nyata (true indication) dan indikasi palsu (false indication) pada hasil uji penetran. Jadi yang pertama itu cara, membedakan true indication-nya itu dari bentuk dan posisi sesuai jenis cacat, misal garis retak, titik pori, dan muncul konsistensinya juga. Terus, untuk indikasi palsu itu mungkin bentuknya tidak beraturan, menyebar, tidak sesuai lokasi las, atau pola struktur logam, bisa karena sisa penetran, goresan, atau developer berlebih. Terus untuk pertanyaan terakhir, jelaskan alasan mengapa penetran tes tidak cocok digunakan untuk mendeteksi cacat subsurface dan bagaimana membedakan dari metode NDT lain. Jadi yang pertama itu penetran hanya dapat masuk ke cacat yang terbuka ke permukaan dan untuk cacat subsurface di bawah permukaan tertutup logam sehingga tidak ada jalur masuk bagi cairan penetran ini, mengindikasi cacat tersebut pada material. Terus untuk, metode lain, itu mungkin, magnetic particle test, contohnya seperti cacat yang identifikasi itu cacat permukaan dan dekat permukaan. Terus untuk ultrasonic test, cacat internal dan permukaan. Terus radiographic test, cacat internal, itu kayak porositas dan retakan dalam inklusi. Mungkin, untuk pertanyaannya udah selesai semua dan apa ada, eee, follow up question?
Oke, mungkin karena nggak ada follow up question, aku mau ngucapin makasih banyak, buat teman-teman yang udah hadir malam ini, yang udah, bersedia buat, mendengarkan materi yang aku sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.